rantai itu karena antara satu bagian dengan bagian yang lain itu saling terkait, maka bisa dimaknai sebagai sebuah harmonisasi sosial, hubungan kerukunan yang sangat kuat itu. Akhirnya saya terinspirasi untuk membuat salah satu kidung buku itu yang berjudul Suluk Rantai Sejati. Nama saya Ahmad Kamali Hairo, biasa dipanggil Kamal atau Kamali atau Mal, tergantung situasi kondisi yang macam-macam. Saya lulusan pesantren, Pondok Pesantren Tahsinul Akhlak Winong Gempol. Saya lahir di Blok Tuan Rantai, Desa Kenanga, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Sehari-hari sekarang saya mengajar di UNU, di Fakultas Tarbiyah, mengajar mata kuliah manajemen pendidikan agama Islam luar sekolah. Kebetulan saya juga sebenarnya bukan seorang budayawan atau sejarawan, cuman hanya saja hobi saja, suka. Nah, dari kesukaan itu sehingga akhirnya saya menulis sebuah buku yang berjudul Suluk Rantai Sejati. Inspirasinya adalah dari historis yang ada di desa saya, yaitu bermula pada abad 14, itu diceritakan dalam kitab Legesta pada abad 17 yang dikarang oleh Ki Badaluki, kemudian disadur ulang oleh salah satu sejarawan asal Gunung Jati, tapi sekarang kitab aslinya sudah tidak ada. Nah, cerita di desa saya itu pada abad 14 itu ada salah satu seorang santri dari Yaman yang bernama Syekh Anwar Musaddad, kemudian nyantri di Syekh Syarif Hidayatullah dan Bahku Cirebon. Kemudian juga beliau selain jadi santri juga menjadi tentara ya. Kemudian dijuluki Ki Wirayuda. Nah, pada suatu ketika beliau ditugaskan oleh Syekh Syarif itu untuk membuka lahan baru dijadikan sebuah pemukiman yang sekarang kemudian menjadi tempat lahir saya, Desa Kenanga itu. Akhirnya ditugaskan dengan beberapa temannya. Lalu karena masih hutan liar dan lebat, kemudian hutan itu dibabat dengan menggunakan senjata pusaka yang dimiliki oleh beliau, yaitu senjata rantai, kurang dari sehari selesai. Akhirnya oleh Mbah Kuwu dan Syekh Syarif, beliau ditetapkan sebagai buyut. Buyut itu artinya pimpinan daerah ya, untuk menyebarkan Islam, membangun pemukiman dan sebagainya. Nah, akhirnya digelari Ki Buyut Tuah Rantai itu, gelar itu berasal dari salah satu senjata pusaka yang dimiliki oleh beliau. Nah, dari situ saya penasaran, kenapa senjata pusaka beliau itu sebuah rantai. Pertama kita menanyakan ke sejarawan terkait dengan historis sejarah desa itu. Kemudian juga ada beberapa referensi buku sejarah yang ditulis oleh pakarnya. Kita juga berkunjung ke keraton-keraton melakukan studi apakah betul bahwa sejarah desa itu tercatat di naskahnya atau tidak. Sekedar untuk membuktikan validitas, keotentikan sejarah desa itu. Jadi saya tanyakan ke Pak Babang Irianto, salah satu pelestari sejarah di Cirebon. Saya menanyakan sebenarnya makna falsafah dari rantai itu apa. Oleh beliau dimaknai secara kontekstual atau falsafah bahwa rantai itu karena antara satu bagian dengan bagian yang lain itu saling terkait, maka bisa dimaknai sebagai sebuah harmonisasi sosial, hubungan kerukunan yang sangat kuat itu. Akhirnya saya terinspirasi untuk membuat salah satu kidung buku itu yang berjudul Suluk Rantai Sejati. Suluk itu dalam bahasa Arab artinya seseorang yang menempuh jalan, ya, seseorang yang menempuh jalan dengan tujuan tertentu. Kemudian rantai tadi dimaknai sebagai harmonisasi kerukunan, kemudian sejati dimaknai sebagai hakikat. Jadi inti dari penamaan buku itu Suluk Rantai Sejati itu adalah seseorang yang menempuh perjalanan untuk mencari hakikat kerukunan. Tetapi konteks di sini kerukunan adalah melalui tradisi silaturahim tadi. Makanya kidung itu berbunyi seperti ini.
Rantai sejatine sahadat loro ajak lalen kanggo syarat manjing suarga karo dilakoni ingkang mantep dening ati kang suci lan tumancep syahadat tauhid lan syahadat rasul rupane baiat kita setia dadi muslim mukmin muksin ingkang sejatine marang Gusti Allah lan Rasul. Keyakinane Ki Buyut Rantai sampun ridho kita kabeh dadi anak cucune sarate mun siji aja gawe megot silaturahmi maring manusa lan liyan-liyane. Iku jare dawuh gurune yaiku Pangeran Cakrabuana lan Sunan Gunung Jati ingkang wasiat ingsun titip tajuk lan fakir miskin pepeling lan lakonana wasiat iki kanggo kerukunan karo tetangga maka uripe dadi adem ayem loh jinawi ingkang nglukisaken nikmate surgawi ingkang sampun diatur dening Al-Qur'an lan hadis Nabi. Jadi pesan moralnya itu kita sebagai generasi muda di era milenial yang penuh dengan hoaks, mari kita menjaga kerukunan dan baik supaya tatanan sosial ini tetap harmonis dengan keberagaman dan pluralisme Indonesia ini. Kalau kita berbicara masalah kerukunan, Al-Quran dan hadis pun memerintahkan. Sebenarnya nilai-nilai moral saja pesan bahwa suluk itu mengajak kita semua untuk mencintai kerukunan. Kalaupun kita dihadapkan dengan perbedaan pendapat masalah furu'iyah atau khilafiyah, kita harus bisa mengontrol diri dan tidak usah diperdebatkan dengan panjang tapi diselesaikan dengan dialog. Ya, kemudian kita munculkan rasa silaturahim. Kira-kira seperti itu. Kan rata-rata di zaman milenial ini ketika kita dihadapkan dengan perbedaan ideologi, misalnya antara NU dengan Muhammadiyah, kunut tidak kunut. Bahkan guru saya itu menulis sebuah kitab, nah kitab Mas'alatul Khilafiyah. Di situ dijelaskan dalam nazm Jawanya itu bahwa orang yang tidak kunut itu tidak usah mencaci maki orang yang kunut. Sebaliknya orang yang kunut itu tidak usah mencaci maki orang yang tidak kunut. Ya kita biasa-biasa saja kerjakan amalan itu sesuai dengan apa yang dia yakini seperti itu. Toh itu masalah khilafiyah, masalah yang masih perlu diperdebatkan referensinya. Kecuali masalah usuliyah yang pokok itu kan mungkin cara penanganannya pun berbeda, tapi sekali lagi kita untuk menghadapi perbedaan ini tidak harus dengan tindakan radikalis ekstremisme tapi dengan penuh cinta kasih sayang. Salah tabayun itu bagian daripada silaturahim untuk menyelesaikan masalah dan kita bisa mencari titik masalahnya di mana. Termasuk folklore juga, cerita rakyat. Cerita isinya ada tentang kesaktian ya. Tadi kaitannya dengan mistik. Jadi tadi saya jelaskan bahwa di desa Kenanga dulu namanya Pondok Pari. Kemudian berubah menjadi Kenanga. Gitu kan? Berubah menjadi Kenanga itu karena tahun 9 berapa itu datang orang Cina yang terusir dari Pleret karena di desa kami ada pohon kenanga. Akhirnya dibikin pabrik minyak kenanga, terkenalah menjadi desa Kenanga sampai sekarang otonominya berubah menjadi dari desa kelurahan. Nah, adapun salah satu mistik hal-hal yang di luar logika itu salah satunya dulu ibu saya pernah cerita bahwa di lingkungan Makbarah Buyut Rantai yang oleh sesepuh kami disebut sebagai Syekh Ahmad itu dulu pada masa gerombolan itu masa DI ya orang itu Darul Islam Kartosuwiryo itu karena orang tua kami kalau cerita gerombolan itu ingatnya Kartosuwiryo. Jadi dulu ada bom yang jatuh di lingkungan Makbaro dan masih aktif itu nggak pernah meledak dan kemudian akhirnya dijinakan oleh tentara pada waktu itu. Kemudian ada cerita dari tetangga bahwa dulu ada orang mencuri lewat lingkungan Makbaro itu sampai pagi dia nggak menemukan jalan keluar
sampai pagi di situ saja. Kalau orang Cirebon bilang kena oyod mingmang gitu kan. Wallahu alam bisawab. Jadi ya akhirnya nggak bisa kemana-mana, seakan gelap, nggak menemukan jalan keluar. Akhirnya tertangkap oleh masyarakat. Nah, kesaktian mistik lain dari Buyut Rantai itu di sebelah kanan di situ ada situs Balong Marikangen. Dulu namanya Sumberan, karena kebutuhan masyarakat akhirnya dibentuk, direhab ya, renovasi balong kecil. Dulu kenapa disebut Mari Kangen? Mari itu artinya berhenti, kangen itu oleh masyarakat kami rasa rindu yang berlebihan. Jadi ceritanya ada orang yang ditinggal oleh suaminya mati, stres berlebihan, hasil istiqoroh dari kemit, orang yang ditugaskan untuk menjaga kekeramatan buyut tadi dapat ilham bahwa orang itu harus mandi di situ dan wudhu di situ. Dan setelah melakukan ikhtiar itu, orang yang tadi stres ditinggal oleh suaminya, ibu-ibu tadi, akhirnya dengan izin Allah sembuh dengan perantara mandi dan wudhu di Balong Marikangen itu. Ya tentu banyak para penziarah, tapi bagi masyarakat kami biasa saja, tidak mengkultuskan, bahkan mendewakan. Tapi kebanyakan orang ziarah itu bukan dari sekitar kami ya, dari luar seperti Indramayu gitu kan. Dan tiap tahun itu dihauli. Tahun kemarin itu dibedah sejarahnya oleh Pak Opan. Kita membedah sejauh mana sebenarnya penyebaran Islam di daerah kami oleh Syekh Ahmad atau Syekh Anwar Musaddad itu. Nah, di situ juga Buyut Rantai punya selain rantai, karena senjata rantai ini sudah nggak ada. Itu di situ yang masih ada itu adalah patung Semar. Jadi kecil. Di situ ada musola yang dibangun 1920. Ya, jadi sebelum kemerdekaan sudah ada musola kecil, depannya ada balong buat wudhu dan mandi, tapi sekarang sudah ditutup. Nah, karena faktor apa? Nah, patung Semar itu orang masyarakat nggak pernah tahu fungsi mistiknya untuk apa gitu kan. Tapi dulu digunakan karena belum ada listrik, sebagai alat untuk menaruh pencahayaan lilin gitu kan, atau cempor lah. Tapi karena kemudian ada orang yang ngerti, ambillah tokoh spiritual, akhirnya dimanfaatkan, diklaim itu milik keluarganya dan dijadikan sebagai alat pengasihan. Dan dengan izin Allah jadi. Pernah salah satu orang pengen nyalon jadi kuwu, kemudian membawa patung Semar itu, kemudian jadi. Ya wallahu alam, itu bagi yang meyakini. Itu salah satu khasiat dari patung Semar, dan sekarang masih ada. Patung Semar itu kecil bentuknya. Kira-kira itu. Itu ada di mana patung Semar? Ada di orang kita, orang Kenanga di Blok Tuan Rantai. Nah, itu keterkaitan juga. Jadi nama buyutnya Buyut Rantai, senjatanya senjata rantai. Tempat lahir saya di Desa Kenanga itu dusunnya nama Dusun Tuah Rantai. Iya, dulu disebutnya sebagai Kampung Rantai. Kalau orang nyebutnya dulu Makam Rantai, karena ada sedekah makam dulu di situ. Kita generasi muda tuh jarang menggali sejarah kita. Saya sekarang mulai menulis sejarah sendiri. Sekarang bukunya belum selesai, namanya Babat Tuah Rantai. Jadi masih belum selesai. Jadi saya menulis sejarah itu tujuannya apa? Karena saya teringat bahwa dalam kitab Tarikhul Aliyah Babi Sri Mustafa itu, di situ dijelaskan bahwa definisi dari sejarah itu adalah yukrafu bihi ahwalil Madinah. Bahwa yang dimaksud dengan sejarah itu adalah untuk mengetahui perilaku-perilaku orang terdahulu. Jadi dengan belajar sejarah kita bisa mengetahui aspek sosial, perilaku, budaya orang-orang yang bisa diambil hikmahnya, yang kemudian bisa diterapkan di masa yang sekarang. Kalaupun itu dulu sejarah gelap, ya kita nggak usah diulangi. Tapi kalau itu sejarah baik, kita bisa ulangi dengan cara yang berbeda, tapi nilainya tidak dirubah. Kira-kira seperti itu. Jadi sejarah itu penting. Jangan sampai pernah kita rusak, kita tinggalkan, karena bagian dari jati diri bangsa, dan kita bisa hidup itu karena sejarah masih eksis. Saya itu punya tradisi begini. Saya sowan ke beberapa kiai itu, kalau Anda mau menulis biografi orang yang mati itu harus punya etika. Pertama nulis itu, mau nulis orang harus ziarah dulu ke orangnya. Ya, kita minta izin lah mau menulis itu ke orang yang sudah meninggal, kita ziarah, kita kirim Fatihah, itu etikanya. Kemudian nulis itu tidak sembarangan. Kenapa tidak sembarang? Biar isinya itu berkah, bisa dinikmati oleh banyak orang. Wudu.
Jadi mau nulis wudhu atau sholat sunnah, kalau batal wudhu lagi, seperti itu. Jadi itu adalah amanat yang saya dapat sebelum nulis, itu konsultasi dulu kepada para ulama. Karena saya begini, kitab Safinatun Najah itu sudah lama banget. Kenapa sampai sekarang kok masih dipakai? Itu berarti kan keberkahannya nggak pernah hilang. Tapi orang yang nulis buku sekali laku tapi sekarang malah menjadi cuci gudang gitu. Jadi seperti keberkahannya hilang tuh. Jadi saya pengen tulisan itu tetap berkah, bisa dinikmati, bahkan bisa menjadi sebuah kurikulum atau pelajaran tradisi bagi lembaga yang membutuhkan. Memang pertanyaan tadi ada. Saya pernah wawancara salah satu DKM di Masjid Kaliwulu, Syekh Abdurrahman itu. Konon katanya orang yang mau meneliti ya perjalanan hidup Syekh Abdurrahman, ya yang Masjid Kaliwulu yang nggak ada pondasinya itu karena dipindah dari tempat sebelumnya itu nggak pernah jadi karena didatengin terus, gitu. Saya pernah, itu kata Kiai Muslim, saya datengin Kiai Muslim hafidz Quran, saya tanya, katanya nggak ada yang pernah sanggup untuk menulis sejarah Syekh Abdurrahman di Kaliwulu itu, yang mendirikan Masjid Kaliwulu itu, yang mengalahkan dulu tetuah dari Gamel, kalau nggak salah seperti itu. Memang ada, kadang-kadang kalau nggak suka didatengin. Tapi selama saya menulis buku Suluk Rantai Sejarah itu, alhamdulillah, karena saya mungkin diawali dengan ziarah, tawasul, memohon ridho untuk menulis, diambil hikmahnya, tidak ada mimpi yang aneh-aneh lah, kira-kira seperti itu.